Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak, selamat pagi. Kembali lagi bersama Bapak di mata pelajaran menggambar teknik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama membaca doa. Ketua kelas silahkan dipimpin untuk membaca doa. Sebelum kita memulai pembelajaran, saya akan menjelaskan tujuan kita dalam pembelajaran ini, yaitu adalah untuk mengembangkan keterampilan menggambar teknis yang akurat dan sesuai dengan standar industri. Dengan memiliki tujuan yang jelas, kita dapat fokus pada langkah-langkah yang perlu kita ambil untuk mencapainya. Oke, selanjutnya mari kita cari tahu spesifikasi proyek dan apa yang diharapkan dari hasil akhir. Jadi yang pertama kita perlu mengidentifikasi jenis gambar teknis yang harus kita buat seperti denah, potongan, atau detail konstruksi. Nah, sekarang Bapak ingin kalian mempersiapkan diri dengan alat gambar teknis, perangkat lunak, atau bahan baku yang akan kita gunakan dalam proyek ini. Pastikan semuanya siap agar kita bisa fokus pada pembelajaran. Sebelumnya, pada tahu nggak nih apa saja alat gambar teknis yang harus dipersiapkan? Oke, jika tidak ada yang bisa menjawab, akan Bapak jelaskan ya. Peralatan menggambar teknik. Yang pertama, pensil gambar. Alat tulis yang sering digunakan untuk menggambar dan menyelesaikan desain teknis seperti gambar rancangan bangunan, jalan, jembatan, dan infrastruktur lainnya. Pensil dalam teknik sipil memiliki peran yang sangat penting dalam menggambar desain teknik, karena hasil gambar yang akurat dan detail dapat menentukan keberhasilan suatu proyek konstruksi. Pensil berdasarkan bentuk jenis. Yang pertama ada pensil kayu. Pensil dirancang khusus untuk keperluan teknis atau ilustrasi dengan menggunakan kayu berkualitas tinggi dan lit atau timah yang halus dan tajam. Pensil kayu teknik umumnya memiliki kekerasan tertentu tergantung pada kebutuhan teknik gambar yang akan dilakukan. Pensil mekanik. Jenis pensil yang digunakan untuk menggambar desain teknik seperti rancangan bangunan, jembatan, jalan, dan infrastruktur lainnya. Pensil ini memiliki ciri khas di mana antara plastik dan isi pensil terpisah dan memiliki ukuran berdasarkan diameter mata pensil. Misalnya 0,3 mm, 0,5 mm, dan 1 mm. Penggaris. Alat ukur dan gambar yang digunakan untuk membuat garis lurus atau sudut yang presisi dalam menggambar atau merencanakan proyek konstruksi. Penggaris dalam teknik sipil tersedia dalam berbagai jenis dan ukuran, tergantung pada kebutuhan dan tujuan penggunaannya. Jenis-jenis dan fungsi penggaris. Pertama ada penggaris lurus, yaitu adalah penggaris dasar yang digunakan untuk membuat garis lurus. Penggaris lurus tersedia dalam berbagai ukuran dan bahan, seperti logam, plastik, atau kayu. Yang kedua ada penggaris busur. Penggaris busur digunakan untuk menggambar lingkaran atau busur. Penggaris busur tersedia dalam berbagai ukuran dan dapat disesuaikan dengan ukuran yang diinginkan. Ketiga, penggaris segitiga. Penggaris segitiga digunakan untuk membuat garis yang miring atau sudut yang presisi. Penggaris segitiga tersedia dalam berbagai ukuran dan sudut, seperti sudut 45 derajat atau 30/60 derajat. Yang keempat, ada penggaris siku. Penggaris siku adalah alat ukur yang biasanya terdiri dari dua lengan yang saling bersilangan membentuk sudut tetap atau 90 derajat. Dalam teknik sipil, penggaris siku digunakan untuk mengukur sudut dan membuat garis lurus atau miring yang presisi. Lalu ada jangka. Alat ukur yang digunakan dalam teknik sipil untuk mengukur jarak antara dua titik. Jangka memiliki dua lengan atau ruler yang bersilangan pada titik engsel. Dalam teknik sipil, jangka digunakan untuk mengukur jarak antara titik-titik yang diinginkan pada tempat teknik, seperti ukuran gedung atau jarak antara dua pilar. Jangka juga digunakan untuk mengukur jarak di lapangan. Dan yang terakhir yang pasti adalah buku gambar. Salah satu peralatan penting dalam teknik sipil yang digunakan untuk membuat dan menyimpan gambar teknik. Dalam teknik sipil, buku gambar digunakan untuk membuat gambar teknik seperti denah, tampak, potongan, dan detail konstruksi. Gambar-gambar ini memberikan informasi yang penting bagi arsitek, insinyur, dan kontraktor dalam merencanakan dan membangun proyek bangunan.
Sekarang mari kita mulai dengan memperkenalkan proyek atau tugas yang akan kita kerjakan. Nah, proyek ini akan memungkinkan kalian untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah kita pelajari sebelumnya. Kalian akan diminta untuk membuat gambar teknis suatu objek seperti sebuah bangunan, mesin, atau komponen elektronik. Nah, sebelum kita mulai, saya akan memberikan panduan dan contoh tentang bagaimana membuat gambar teknis yang akurat dan sesuai dengan standar. Perhatikan dengan baik karena panduan ini akan menjadi dasar dalam menyelesaikan proyek ini dengan sukses. Saya akan menjelaskan tentang penggunaan garis-garis, simbol-simbol, dan tata letak yang benar dalam gambar teknis. Dalam gambar teknik terdapat simbol-simbol khusus yang digunakan untuk mewakili elemen-elemen tertentu seperti garis-garis, panah, simbol dimensi, dan simbol material. Nah, simbol-simbol ini akan membantu dalam mengkomunikasikan informasi secara singkat dan jelas. Penting untuk mencatat ya bahwa gambar teknik harus mematuhi standar yang telah ditetapkan seperti standar ISO, yaitu International Organization for Standardization atau standar nasional yang berlaku di negara tertentu. Standar ini memastikan keseragaman dan kompatibilitas dalam pembacaan dan interpretasi gambar teknik di berbagai industri. Oke, yang pertama ada garis. Garis digunakan untuk menggambar bentuk, ukuran, dan hubungan antara elemen-elemen dalam gambar teknik. Beberapa jenis garis yang umumnya digunakan termasuk garis kontinu atau yang mewakili kontur objek atau elemen. Lalu ada garis putus-putus, mewakili bagian yang tersembunyi atau tidak terlihat secara langsung. Lalu garis putus-putus panjang yang mewakili batas-batas objek atau elemen yang dihilangkan untuk memudahkan pemahaman gambar. Lalu ada garis sumbu, mewakili sumbu rotasi, simetri, atau translasi. Ada garis pusat yang mewakili pusat sumbu rotasi dari objek dan juga ada garis bantu. Garis bantu ini digunakan sebagai panduan untuk konstruksi atau pemosisian elemen. Yang kedua ada panah. Panah digunakan untuk menunjukkan arah atau aliran suatu elemen dalam gambar teknik. Beberapa contoh penggunaan panah meliputi panah dimensi, menunjukkan ukuran atau jarak antara dua titik. Lalu ada panah arah, menunjukkan arah pergerakan, aliran, atau gerakan elemen. Lalu ada panah potong, yang menunjukkan potongan atau pandangan yang melintasi objek. Ketiga ada simbol dimensi. Nah, simbol dimensi ini digunakan untuk menyatakan ukuran dan jarak antara elemen-elemen dalam gambar teknik. Beberapa simbol dimensi yang umum digunakan meliputi garis dimensi yang digunakan untuk mengukur panjang atau jarak antara dua titik. Lalu ada panah dimensi digunakan untuk menunjukkan panjang, lebar, atau tinggi suatu objek. Lalu juga ada simbol diameter. Ini digunakan untuk menunjukkan ukuran diameter lingkaran atau silinder. Keempat, itu ada simbol material. Nah, simbol material ini biasanya digunakan untuk menunjukkan jenis bahan atau material yang digunakan dalam objek atau elemen. Contoh simbol material meliputi garis bergelombang yang menunjukkan permukaan yang dipoles atau halus, lalu ada garis guratan menunjukkan permukaan yang kasar atau bergelombang, lalu ada titik-titik yang menunjukkan bahan berpori atau berlubang. Baik, setelah kita memahami panduan dan contoh yang telah saya berikan, saatnya untuk bekerja. Oke, sekarang saya mau kalian untuk membentuk 5 kelompok, di mana setiap kelompok terdiri dari 6 orang. Untuk ketua kelas, boleh dibantu untuk membentuk kelompok-kelompoknya ya. Gunakan kreativitas kalian dalam menghasilkan gambar teknis yang berkualitas. Ingatlah untuk memperhatikan detail, proporsi, dan akurasi dalam gambar kalian. Jika ada bagian yang membingungkan, jangan ragu untuk mengacu pada panduan dan contoh yang telah diberikan, atau bertanya kepada saya untuk bantuan tambahan. Sekarang saatnya untuk mengevaluasi proyek tugas yang telah kalian selesaikan. Evaluasi ini akan membantu kita mengukur kemajuan kalian dalam menggambar teknis dan melihat sejauh mana kita telah mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Baik, setelah Bapak mengevaluasi hasil kerja kalian, secara garis besar semua kelompok sudah cukup baik ya, dari tingkat akurasi dan ketepatan teknis dalam menggambar itu sudah cukup baik. Nah,
Namun ada beberapa yang masih tidak sesuai dengan standar dan untuk detail-detail masih kurang benar. Jadi Bapak akan mengasih waktu kalian untuk perbaikan dalam waktu seminggu. Mohon untuk dikerjakan dengan baik dan benar karena evaluasi ini akan membantu kita mengetahui sejauh mana kemajuan kita dalam pembelajaran ini dan menentukan area di mana kita bisa meningkatkan keterampilan kita. Baik, sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran, apakah ada yang ingin tanyakan? Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Bapak akan mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk terus berlatih dan eksplorasi lebih lanjut. Praktek yang konsisten dan eksplorasi lebih lanjut akan membantu kita menjadi mahir dalam menggunakan gambar teknik sebagai alat komunikasi yang efektif. Ingatlah bahwa keterampilan menggambar teknis membutuhkan latihan yang konsisten dan dedikasi. Tetaplah bersemangat dan tetap belajar. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Selamat belajar.